Shalom saudara, selamat datang di channel YouTube Perkantas Sulawesi Tengah. Saya berdoa agar melalui setiap renungan firman Tuhan boleh memberkati kita, meneguhkan iman kita, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini ada waktu untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba bayangkan ketika ada seorang pria yang hidup jauh dari Tuhan. Memang saudara, dahulu ia pernah aktif di gereja, tapi akhirnya suatu waktu ia kecewa dengan Tuhan. Ia meninggalkan Tuhan, lalu ia menjauh dari Tuhan. Doa berhenti, Alkitab berdebu, dan gereja hanya tinggal kenangan. Dalam pikirannya hanya satu, kalau sekiranya Tuhan marah kepadanya, itu adalah hal yang wajar. Aku, katanya, memang tidak layak di hadapan Tuhan. Suatu malam saudara, tanpa rencana apapun, ponselnya berdering. Masuk nomor yang tidak dikenal, dan ternyata seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan yang sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi dengannya. Kalimat pertama dari seorang pendeta ini, dan kalimat yang sederhana, dia berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan taruh nama kamu di hati saya pada malam hari ini. Itu sebabnya saya segera menghubungi kamu dan menanyakan kabarmu." Saudara, saat pria itu mendengarkan bagaimana nasihat, kekuatan, firman Tuhan yang diberikan oleh pendeta kepadanya, saat itu pria ini menangis, saudara. Ia menyadari bahwa bukan karena ia sedang mencari Tuhan, tetapi ternyata Tuhanlah yang sedang mencari dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kisah ini selaras dengan cerita hidup saya dan saudara? Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah berinisiatif untuk mencari kita, saudara. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 9, ayat 15 dan ayat yang ke-21 berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat-ayat ini kita melihat ada 5 inisiatif yang Allah lakukan untuk mencapai agenda ilahi. Inisiatif yang pertama, saudara, Allah mencari manusia. Saudara yang terkasih, Allah bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Allah bertanya bukan karena ia tidak tahu, saudara, tapi karena Adam perlu ditanya. Allah bertanya bukan sedang meminta informasi, melainkan Allah menuntut introspeksi dari Adam dan Hawa. Allah memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menyadari bahwa ketidaktaatan mereka kepada Allah membuat mereka jauh dari Allah. Yang tadinya mereka berjalan bersama dengan Allah,
di Taman Eden dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Namun sekarang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dan terpisah dari Allah. Saudara, ketika Tuhan berkata kepada saya dan saudara, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu bukanlah sebuah tuduhan, saudara, melainkan undangan kasih dari Allah Sang Pencipta itu. Allah mengajak kita untuk kita kembali berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup dekat dengannya. Saudara, inilah undangan kasih yang indah sekali bagi kita. Yang kedua, saudara, inisiatif Allah, yaitu Allah mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Saudara, karena ketidaktaatannya, manusia beraliansi dengan setan. Namun perhatikan apa yang Allah katakan. Dia katakan di dalam ayat yang ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau," yaitu setan, saudara, "dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara yang terkasih, ada dua hal pernyataan Allah yang sering kali dilupakan. Yang pertama, meski manusia memilih bersahabat dengan setan, namun Allah mengubah persahabatan itu menjadi permusuhan. Dan yang kedua, Allah berjanji untuk memulihkan persahabatan Allah dengan kita, dengan manusia. Oleh karena itu, saudara, walaupun manusia memilih untuk bersahabat dengan setan, Allah tidak berkata, "Baik, kamu tanggung sendiri." Tidak. Melainkan sebaliknya, saudara. Allah mengintervensi arah hidup manusia agar berjalan di dalam rencana Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak membiarkan kita untuk bersahabat dengan setan, tetapi Dia mengintervensi hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita dan membawa hidup kita untuk kembali berjalan bersama di dalam rencana Allah. Yang ketiga, saudara, inisiatif Allah adalah Allah menjanjikan kemenangan atas setan. Saudara, sebuah kalimat di dalam ayat 15 berkata, "Keturunannya akan meremukkan kepala setan dan setan akan meremukkan tumitnya." Saudara, keturunan yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, yang mati di atas kayu salib. Melalui pengorbanannya, saudara, Yesus menghancurkan kepala ular itu, kepala setan itu, dan mengambil ke dalam dirinya dosa, rasa malu, dan rasa bersalah manusia. Dengan demikian, saudara, hidup orang Kristen berdiri di atas kemenangan Kristus di atas kayu salib itu. Hidup orang Kristen bukan berdiri di atas kekuatan diri kita sendiri. Kepala ular sudah diremukkan di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, ketika kita melawan dosa, itu bukan untuk kemenangan pribadi kita, tetapi karena Kristus yang sudah menang di atas kayu salib itu, menanggung dosa kita, mengalahkan maut, mengalahkan setan. Yang keempat, inisiatif Allah adalah Allah memberi kulit binatang kepada manusia. Saudara yang terkasih, ketika manusia sadar bahwa dirinya telanjang, mereka menutupi dirinya dengan daun ara. Namun Allah memberi kulit binatang kepada mereka. Dengan demikian, saudara, ada darah yang tercurah, ada binatang yang dikorbankan. Saudara, ini adalah korban pertama dalam sistem korban orang Israel yang dipaparkan oleh Musa di dalam kitab Imamat. Sistem korban yang mengacu kepada korban terakhir yang sempurna itu, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus adalah domba yang menghapus dosa manusia.
Karena tanpa penumpahan darah, tanpa pengorbanan, tanpa kematian, maka tidak ada pengampunan dosa. Saudara yang terkasih, usaha manusia menutup dosa itu tidak pernah cukup. Daun ara itu melambangkan usaha manusia untuk menutupi dosa, baik itu melalui perbuatan baik, melalui agama, melalui pelayanan yang rutinitas tanpa iman kepada Tuhan, melalui pencitraan rohani, saudara. Orang Kristen perlu jujur. Saya dan saudara perlu jujur, saudara. Apakah kita sering lebih sibuk untuk menutupi dosa daripada membawa dosa itu kepada kaki Kristus, membawa dosa itu kepada Kristus, sang pengampun dosa itu, sang penebus dosa itu. Saudara, itu yang keempat. Yang kelima, saudara, inisiatif Allah. Allah mengubah hati manusia yang memberontak. Saudara perhatikan, Adam yang pertama itu mengambil dan memakan buah dari pohon yang terlarang. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, berkata saat malam perjamuan, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah." Yesus mengubah bahasa pemberontakan menjadi bahasa keselamatan. Namun untuk itu, Yesus harus meminum seluruh isi cawan amarah Allah yang suci atas dosa. Saudara yang terkasih, dengan demikian hati kita yang tadinya keras menjadi lembut dan taat kepada Allah. Saudara, Adam pertama mengambil untuk dirinya sendiri. Itulah bahasa pemberontakan. Namun Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, memberi dirinya untuk diambil dan dimakan. Itulah bahasa keselamatan. Dalam setiap keputusan hidup kita, saudara, kita perlu bertanya dan mengintrospeksi diri kita. Apakah aku sedang mengerjakan sesuatu hanya untuk kepuasan diriku? Apakah aku sedang mengambil sesuatu untuk memuaskan diriku, untuk memuaskan hasratku? Atau kita sedang menerima dengan taat apa yang Kristus berikan dalam hidup kita? Kita sedang memberi diri kita untuk Tuhan, agar Tuhan memakai hidup kita untuk mengerjakan agenda ilahi yang Allah berikan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dan meneguhkan iman kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh meneguhkan setiap pribadi kami di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam agenda ilahi Tuhan, sehingga kami mengerjakan setiap rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang mulia. Kami menjadi bagian di dalam rencana Allah itu. Terima kasih Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara. Biarlah firman Tuhan ini terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.